Untuk soal yang berikutnya ditanyakan yaitu nilai dari sin 112,5 dikali sin 112,5 sama dengan. Nah, sebenarnya ini tuh sama dengan sin 112,5 dikali sin 112,5 itu sama kayak sin kuadrat 112,5 ya. Jadi sin kuadrat 112,5. Nah, kalau dilihat ini tuh merupakan bagian dari sudut paruh yang mana, yaitu yang ini, sin setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 nih, cos A dibagi 2. Kalau misalnya kanan kiri dikuadratkan, kita dapat kedua ruas kita kuadratkan, kita akan dapat sin kuadrat A sama dengan 1 min cos A dibagi 2. Berarti ini sama aja. Sin 112,5 sama dengan selalu sana ya, 1 dikurangin cos, berarti ini 2 dikali ini ya, 2 dikali 112,5 derajat dibagi 2. Jadi sin kuadrat 112,5 sama dengan 1 dikurangin, ini cos berapa? 112,5 kali 2 itu cos 225 derajat dibagi 2. Nah, nilai cos, kita tahu nilai cos 225 itu berapa? Kita gunakan aturan sudut berelasi. Cos 225 sendiri itu sama kayak cos dari 180 derajat ditambahkan dengan sudut 45 derajat kan. Nah, karena ini cos 225 itu dia ada di kuadran 3, maka nilainya dia negatif. Sama dengan min cos 45 derajat. Karena cos 180 plus alfa itu sama dengan min cos alfa. Ya kan 225. Ya, 180 sampai 270. Jadi kita iniin, kita masukkan angkanya. 1 dikurangin akar 2. Nah, ini ya, jangan lupa 1 dikurangi akar 2 per 2 dibagi 2. Jadi sin kuadrat 112,5 derajat ini sama dengan, ini kita keluarkan jadi 2 ditambahkan akar 2 per 2 ya, lalu dikalikan dengan 1 per 2 atau dibagi 2, jadi kayak gitu ya. Jadi sin kuadrat 112,5 derajat sama dengan 2 ditambah akar 2 per 4. Ini dia jawabannya. Nah, untuk yang selanjutnya, jika tangan A sama dengan R, maka tangan 3A sama dengan, nah tangan 3A itu sendiri sama dengan tangan 2A ditambah A. Nah, tangan 2A nya berapa? Kita gak tahu kan? Jadi sebelumnya kita turunin dulu. Maaf, ya soalnya tadi tangan 2A itu sama 2 kali tangan A bagi 1 min tan kuadrat A. Karena ini sama kayak tangan A ditambah tangan A ya. Jadi tangan A ditambah tangan A dibagi 1 dikurangi tangan A dikali tangan A. Oh ya, hitung dulu. 2 dikali tangan A nya berapa? R. 2R dikurangin 1 dikurangi tangan kuadrat A, berarti R kuadrat. Ini nilai tangan 2A. Kita masukkan. Berarti tangan 3A sama dengan tangan 2A ditambah tangan A dikurangin 1 dikali tan 2A dikali tangan A. Nah, tangan 3A itu sama dengan tangan 2A. Tangan 2A nya itu 2A. Salah. 2
2R dibagi 1 min R kuadrat ditambah tangan A itu ditambahkan dengan R, lalu ini dibagi lagi dengan 1 dikurangi tangan 2A nya 2R dibagi 1 min R kuadrat dikali R. Kayak gini kan berarti maksudnya. Maka tangan 3A itu sama dengan, samakan penyebutnya, lalu ini langsung dibalik ya, 1 min R kuadrat, atas dulu 2R ditambahkan dengan R dikali 1 min R kuadrat, lalu dibagi, samakan penyebutnya, 1 min R kuadrat min 2R kuadrat dibagi 1 min R kuadrat. Nah ini bisa dicoret ya. Maka kita kesinikan, kita terlalu banyak banget tempat, kita hapus dulu. Maka tangan 3A langsung 2R tambah R dikali 1 min R kuadrat dibagi ini ya, 1 min R kuadrat min 2R kuadrat. Kalau disederhanain paling tangan 3A sama dengan R dikali 2 ditambahi dengan 1 min R kuadrat R dikali 1 ya dah, lalu dibagi R kali 1 ya, 1 per R min R min 2R, berarti tangan 3A bisa dicoret. Maaf, 2 ditambah 1 dikurangi R kuadrat dibagi 2 R ke depan aja ya, 2R ditambah 1 per R min R. Nah ini dia jawabannya. Nah jadi untuk soal yang berikutnya itu ada buktikan cos setengah A plus minus sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah cos A dibagi 2. Nah caranya itu gimana? Caranya itu kita mulai kan, kalau di sini cos setengah A sama dengan akar dari 1 ditambah cos A dibagi 2. Nah sekarang pertama kita hilangkan akarnya dulu. Kalau misalnya dihilangkan akarnya berarti itu dia dikuadratkan kan, maka karena ruas kanan dikuadratkan, ruas kiri juga dikuadratkan. Jadi cos kuadrat setengah A sama dengan 1 ditambah cos A dibagi 2. Nah lalu kita hilangkan penyebut yang ada di sebelah kanan. Supaya yang penyebut sebelah kanan hilang, berarti kedua ruas harus dikalikan dengan 2. Jadi di sini 2 cos kuadrat setengah A sama dengan 1 ditambah cos A. Nah kalau misalnya nih ya, 2 cos kuadrat setengah A ini familiar kan kayak cos 2A. Cos 2A itu dia 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah ini sama, coba 2 cos kuadrat tapi ini setengah, A kurangi 1 sama dengan cos A. Sementara kalau cos 2A itu rumusnya udah ada, cos kuadrat A min 1. Nah kalau dilihat yang ditanyakan dengan yang digunakan di caranya itu si cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1, si ininya tuh setengahnya.
dari yang ditanyakan. Maka ini sama aja. Kalau ini 1,5 A min 1 sama dengan cos A, berarti sama dengan 2 cos kuadrat A min 1 sama dengan cos 2A. Jadi sebenarnya si rumus cos setengah A plus minus akar dari 1 ditambahin cos A dibagi 2 itu merupakan turunan dari cos 2A, yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Ini untuk yang nilai cos setengah A. Jadi terbukti karena apakah cos setengah A benar plus minus akar dari 1 ditambah cos A per 2, kita dapatkan kalau cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Berarti terbukti ini benar. Nah, untuk soal yang berikutnya ditanyakan yaitu nilai dari sin 112,5 dikali sin 112,5 sama dengan, nah sebenarnya ini tuh sama dengan sin 112,5 dikali sin 112,5 itu sama kayak sin kuadrat 112,5 ya. Jadi sin kuadrat 112,5. Nah, kalau dilihat ini tuh merupakan bagian dari sudut paruh yang mana, yaitu yang ini, sin setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 min cos A dibagi 2. Kalau misalnya kanan kiri dikuadratkan, kita dapat kedua ruas kita kuadratkan, kita akan dapat sin kuadrat A sama dengan 1 min cos A dibagi 2. Berarti ini sama aja. Sin 112,5 sama dengan, taruh sana ya, 1 dikurangin cos, berarti ini 2 dikali ini ya, 2 dikali 112,5 derajat dibagi 2. Jadi sin kuadrat 112,5 sama dengan 1 dikurangin, ini cos berapa? 112,5 kali 2 itu cos 225 derajat dibagi 2. Nah, nilai cos, kita tahu nilai cos 225 itu berapa? Kita gunakan aturan sudut berelasi. Cos 225 sendiri itu sama kayak cos dari 180 derajat ditambahkan dengan sudut 45 derajat kan. Nah, karena ini cos 225 itu dia ada di kuadran 3, maka nilainya dia negatif. Sama dengan min cos 45 derajat. Karena cos 180 plus alfa itu sama dengan min cos alfa. Ya kan 225. Ya, 180 sampai 270. Jadi kita ini kita masukkan angkanya. 1 dikurangin akar 2. Nah, ini ya, jangan lupa 1 dikurangi akar 2 per 2 dibagi 2. Jadi sin kuadrat 112,5 derajat ini sama dengan, ini kita keluarkan jadi 2 ditambahkan akar 2 per 2 ya, lalu dikalikan dengan 1 per 2 atau dibagi 2, jadi kayak gitu ya. Jadi sin kuadrat 112,5 derajat sama dengan 2 ditambah akar 2 per 4. Ini dia jawabannya. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu tangan alfa sama dengan 8 per 6 dengan sudutnya itu 108, alfanya itu berada di antara 180 derajat dan lebih kecil dari 270 derajat. Jadi dia terletak di kuadran 3 kan? Lalu sin beta 12 per 13 itu dia sudut lancip. Kalau sudut lancip berarti dia tidak lebih dari 90 derajat dan terletak di kuadran
ditanyakan tentukan tangan dari setengah A dikurangi beta itu berapa. Pertama kita gambarkan dulu segitiganya. Oh iya, karena dia di kuadran 3 sin per cos ya, tangannya positif. Ini alfa sama dengan 8/6. Berarti kalau 8, 6 ya. 64 ditambah 36. Jadi ini 10. Lalu ini yang beta jangan lupa. Salah. Beta. Dia itu sudut lancip ya. 12/13 sin. Berarti ini 12/13, maka ini 169 kurangi 164, 25, berarti ini 5. Sekarang kita tulis apa-apa yang diketahui. Yang pertama sin A 8/10. Ingat, karena dia ada di kuadran 3, nilainya negatif. Lalu cos A, dia juga di kuadran 3, berarti nilainya negatif, 6/10. Lalu tangan A-nya ya 8/6. Sementara yang ini sin beta sama dengan 12/13. Dia ada di kuadran 1, jadi alhamdulillah positif semua. Ini cosnya jangan lupa negatif. Lalu cosinus beta sama dengan 5/13. Dan tangan beta kita cari aja dengan ketahui 12/5. Lalu kita cari nilai tangan setengah alfa sama tangan beta. Tangan betanya dapat dan tangan setengah alfa. Gimana? Rumusnya yaitu yang Adin nggak akan pakai akar, jadi yang kayak ini. Sin A dibagi 1 ditambahkan dengan cos A. Nah, tangan setengah A setengah alfa sama dengan sin A nya berapa? 8/10 nih. Di 8/10 dibagi dikali ya 1/, 1 ditambah cosnya min 8/10, berarti 1 ditambah min 6/10. Tangan setengah A min 8/10 dibagi, ini jadiin 10 ya, 10 dikurangi 6/10. Jadi tangan setengah A alfa sama dengan min 8/10 dikali 10/4. Ini bisa dicoret, coret 1, coret 2. Jadi tangan setengah alfa sama dengan min 2. Sekarang kita cari nilai tangan setengah alfa dikurangi beta. Kita pakai yang warna lain ya. Pakai dingin lantainya. Ini dikurang, karena ini pengurangan. Sama dengan di sini, tangan setengah A-nya itu min 2, tangan betanya min 12/5, satu ditambah tangannya min 2 dikali tangan beta 12/5. Berarti ini jadikan min 10/5. Ini berarti min 24/5 ya. 5
min 24 per 5 berarti sama dengan min 24 per 5 dikali 5 per 5 dikurangi 24 19 ya, min 19. Berarti jawabannya sama dengan 24 karena min dibagi min per 19. Coba kita cek dulu. Delapan per 10. Ya, dikuadrat 3 min 8 per 10. Min 8 per 10. Oke, ini dikuadrat 1, 12 per 13, 5 per 13, 12 per 5, tambah setengah sin A, min 8 per 10. 1 ditambah cos A, min 6 per 10 ya, min 8 per 10 sama dengan 10 dikurangi 6, 4, 10 min 8 ya, jadi jawabannya min 2. Terus min 2 dikurangi tangen beta 12 per 5 berarti jadiin min 10 min 24 ya, dapat per 5 itu dibagi ini min 24 per 5 tambah 5 min 24 tambah 5 min 19 ya, jadi 24 per 19 jawabannya. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan rumus sudut paruh, buktikan bahwa tangan 7 per 6 pi itu sama dengan sepertiga akar 3. Nah, di sini pakai satu warna. 7 per 6 pi itu sama dengan 7 per 6 dikali 180 derajat ya. Dapat 210 derajat. Baru karena rumus awalnya itu kalau ada tanggal setengah A itu sama dengan sin A dibagi 1 ditambah cos A. Maka kalau misalnya nih tangan 210 sama dengan 2 kalinya tangan 200 sudut 210 yaitu 420 kan. Jadi misalnya setengah A sama dengan 210 derajat, maka A itu harus 420 derajat. Nah, kita dapatnya tahu nilai tangan A 420 derajat. Nilai tangan 420 derajat itu berapa kan kita nggak tahu nih. Kita tinggal pakai aturan sudut berelasi, yaitu gunakan yang tidak berubah. Kita bisa pakai sin 360 derajat min alfa sama dengan sin alfa ya, karena dia kembali ke kuadrat 1 dan cos 360 derajat min alfa plus harusnya sama dengan cos alfa. Nah, sementara 420 derajat ini dapat kalau misalnya 360 derajat ditambahin 60 derajat. Berarti sin 420 derajat itu sama kayak sin 60 derajat dan cos 420 sama nilainya dengan cos 60 derajat. Nah, sekarang kita coba hitung. Tangan 7 per 6 pi 1 sama dengan, langsung pakai 210 derajat ya. Sin 60 itu akar 32 dibagi 1 ditambah cos 60 itu setengah. Berarti ini 2 per 2 tambah 1 per 2 jadi 3 per 2 ya. Langsung kita balikin. Enggak, kita tulis aja dulu deh.
bisa kita coret. Maka tangen dari 210 derajat itu sama dengan akar 3/3 atau, nah jadi ini benar ya, sudah terbukti. Soal nomor terakhir selesai. Terima kasih karena telah menyaksikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kami semua. Dan apabila ada koreksi, mohon koreksinya. Terima kasih juga untuk ilmunya Ibu Fitri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang terlewat tadi soal nomor 2, yaitu cos 4 theta sama dengan, nah ini kita hanya perlu menjabarkan saja ya, karena tidak diketahui tetanya berapa. Jadi kalau misalnya cos 4 theta itu kita bisa dapatkan dari cos 2 theta ditambah 2 theta. Nah, cos 2 theta ini berapa? Cos 2 theta yaitu cos 2 theta dikali cos 2 theta, karena sama jadi kita bisa tulis cos kuadrat 2 theta dikurangi sin kuadrat 2 theta ya, karena ini sin 2 theta kali sin 2 theta. Nah, untuk ini kita akan membuat cos 4 theta sama dengan cos kuadrat theta 2 theta. Kita ubah sin 2 tetanya ini menjadi, kita bisa mengubah cos 2 tetanya menjadi min sin 2 theta. Kita mau menyamakan jadi sin. Jadi 1 kuranginnya pakai rumus identitas ini, 1 min sin 2 theta kuadrat 2 theta dikurangi sin kuadrat 2 theta. 1 min sin cos 1 min sin kuadrat 2 theta ya. Berarti cos theta sama dengan min sin kuadrat 2 theta. Ini mah nggak dikali, maaf. Sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2 theta. Ini merupakan salah satu penyelesaiannya, tapi bisa diselesaikan juga dengan cara yang lain. Begitu.